The night after wedding. Apa yang kalian bayangkan tentang kamar pengantin? Taburan bunga mawar di ranjang, selimut yang dibentuk menjadi sepasang angsa yang berciuman, balon, lilin, dan lampu hias dan indah. Semua itu tersaji di depan mata Naila secara lengkap. Gimana cara tidurnya ya kalau kasurnya penuh begini? Gumam Naila. Itu spontan memancing tawa Intan dan Luna yang mengantarnya ke dalam kamar itu. Emangnya mau langsung tidur, Nay? Goda Intan dengan tatapan jahil. Bukannya mau begadang sampai pagi ya? Pipi Naila jadi bersemu merah. Tubuhnya memang sangat lelah saat itu, tapi Naila tidak yakin bisa tertidur karena jantungnya yang tidak berhenti berdebar-debar setari tadi. Mau nanti langsung tidur atau begadang sampai pagi, biar itu jadi urusan lo dan Atlas saja. Yang penting sekarang gue bantu lo hapus make up dulu, biar tugas gue selesai dan biar gue dan Intan bisa langsung pulang juga. Ujar Luna. Ayo cepat ganti baju dulu. Luna bantu membukakan gaun pengantin Naila yang tidak akan mudah jika Naila membukanya sendiri. Sementara Intan sigap mengambil kimono satin warna grey dari dalam lemari. Harusnya bagian ini jadi tugasnya Atlas gak sih? Ujar Intan. Kalau soal bukain gaunnya, gue yakin sih Atlas bakal gercep. Tapi kalau soal bantuin ngapis make up, mungkin gak bakal kelar sampai pagi. Yang ada malah gak jadi unboxing-unboxingan, sibuk ngapusin make up doang. Papar Luna. Naila hanya mesem-mesem sambil mengenakan kimono satin itu dan duduk di depan meja rias. Lun, Tan, ini terlalu minim gak sih? Ntar atas malah risih lagi ngeliat baju tidur gue. Ya elah, Nay. Justru yang semakin minim yang semakin Atlas suka. Sahut Intan sambil mencabut jepitan-jepitan kecil di rambut Naila. Harusnya Reva sama Salsa yang bantuin gue ngapusin make up, biar gue bisa sekalian konsul ke mereka yang udah pengalaman. Kalau ke kalian, cuma bisa diledekin terus. Sungut Naila sambil mencopot bulu mata palsu di kelopak matanya. Jangan salah, Nay. Si Intan memang belum berpengalaman, tapi pengetahuan soal permalam pertamaan, Intan lebih expert dari Salsa atau Reva. Luna mengusap wajah Naila dengan kapas yang sudah diolesi micellar water. Naila mendelik sekilas pada Intan. Lo sering nonton film biru ya, Tan? Hehehe. Intan hanya cengengesan. Lo mau gue kirim linknya nggak? Kali aja butuh referensi. Jangan mau, Nay. Cergah Luna. Nonton film biru emang bisa merangsang untuk membuat suasana hot. Tapi yang ada, nantinya lo malah ngebanding-bandingin sama yang di film itu. Yang ujung-ujungnya bikin insecure. Mending lo nikmatin aja malam pertama apa adanya bersama Atlas. Nikmatin aja semua kegugupan, keawkwardan, dan kepolosan itu. Karena memang itu sensasi malam pertama yang gak akan lo lupain sampai kapanpun nantinya. Naila tersenyum arti. Temen gue expert-expert ya ternyata. Oke, dan ujar Luna beberapa menit berselang setelah berhasil menghapus riasan tebal di wajah Naila. Gue sama Intan cabut dulu ya, Nay. Semangat tempur. Imbuh Intan sambil mendelik jahil. Rese. Gumam Naila sambil tersenyum. Thank you ya buat hari ini. Bye-bye istrinya Atlas. Intan dan Luna melambaikan tangan sebelum membuka pintu. Terus, Intan menyoraki Atlas yang masih asik bisik-bisik sama Billy dan Fatir di koridor hotel itu. Entah membahas apa. Naila udah ready buat di unboxing. Astaga, lambe luntan. Luna menutup mulut Intan dan buru-buru membawa Intan pergi dari sana. Atlas masuk ke dalam kamar pengantin, menggantikan Luna dan Intan yang sudah berlalu pergi. Sayang, Atlas sudah was-was. Takut Naila itu sudah tertidur karena kelelahan. Tapi ia langsung lega melihat kasur yang masih kosong dan Naila yang duduk di depan meja rias. Suaminya Naila, sini dong. Ujar Naila sambil melirik pada pantulan bayangan Atlas di cermin. Atlas langsung menggulung senyum begitu mendengar panggilan baru suaminya Naila. Ia bersandar ke pinggir meja rias menghadap pada Naila. Ada apa istrinya Atlas? Naila memberikan kapas dan micellar water ke tangan Atlas. Bantuin, ini ngapusin sisa make up aku. Bukannya tadi udah ya sama Luna dan Intan. Tapi aku ngerasa belum benar-benar bersih. Masih agak lengket-lengket gitu. Apalagi ini nih, di mata. Masih ada hitam-hitam bekas eyeliner. Apa semua tugas suami kayak gini? Ih, ayo, jangan kelamaan protes-protes. Naila menarik lengan jas Atlas. Iya, sabar sayang. Kamu kayak lagi ngejar apaan aja, buru-buru banget.
Atlas membasahi kapas dengan micellar water itu. Pejamin mata kamu. Naila menurut karena tidak mungkin membersihkan bekas eyeliner dengan mata yang terbuka. Tapi ternyata, cup. Atlas malah mendaratkan ciuman di bibir Naila yang membuat Naila jadi membuka matanya kembali. Sayang, kamu nyebelin Diminta ngapusin make up malah nyolong ciuman. Naila mencubit paha Atlas. Atlas malah terkekeh puas. Habisnya kamu cantik banget. Aku gak tahan pengen nyium, tapi yang kali ini beneran. Sini-sini. Atlas membujuk lagi. Gak mau pasti diisingin lagi. Naila tidak mau tertipu untuk yang kedua kalinya dan memilih bangkit berdiri. Aku mau cuci muka aja. Lah, ngambek. Atlas mengernyit sambil cengengesan. Atlas membuka jas, kemeja, dan celana panjangnya. Hanya menyisakan celana pendek hitam saja, kemudian ia menyusul Naila ke kamar mandi. Kamu ngapain sih telanjang-telanjang gitu? Itu ada kimono dalam lemari, sayang. Tegur Naila sambil mengelap wajahnya yang baru dicuci dengan handuk bersih. Gak apa-apa, gak bakal masuk angin juga. Kan sekarang kalau dingin, udah ada yang ngangetin. Atlas memeluk Naila dari belakang, kemudian mencium pipi kanan istrinya itu. Tubuh Naila meremang merasakan hangat badan Atlas. Tapi bukan hangat yang membuatnya gerah, melainkan hangat yang terasa sangat nyaman. Masih dalam posisi dipeluk seperti itu, tangan Naila mulai menjangkau dua sikat gigi, mengolesinya dengan odol, kemudian memberikan satunya pada Atlas. Kamu gak mau nyium aku kayak waktu itu? Ujar Atlas sambil menggosok gigi. Naila tertawa kecil. Selesain dulu sikat giginya, baru ngomong. Itu busanya nyembur-nyembur, sayang. Atlas pindah dari belakang punggung Naila ke sisi kanan. Setelah berkumur-kumur, ia menoleh pada istrinya itu lagi. Kamu gak mau nyium aku kayak waktu itu? Naila juga berkumur-kumur terlebih dahulu. Kayak waktu itu gimana? Balasnya. Yang kayak waktu itu loh, yang di hotel itu. Yang pas waktu kamu mabok. Urai Atlas sambil nyengir. Wajah Naila memerah karena Atlas kembali mengungkit hal yang masih terasa sangat memalukan baginya itu. Ayo, aku udah siap banget nih untuk dicium. Atlas memanyun-manyunkan bibirnya. Aku tampol ya bibir kamu biar jadi duer beneran. Cetus Naila. Lah, kok kamu gitu sih? Waktu belum nikah kayak bernafsu banget nyium-nyium aku. Sekarang udah sah malah gak mau. Sungut Atlas. Tapi kan waktu itu aku mabok. Ya, sekarang aku pengen versi yang gak maboknya. Ayo cepetan. Atlas sambil menarik kimono Naila seperti anak kecil yang merengek minta dibelikan mainan. Naila tersenyum geli melihat tingkah suaminya itu. Cup. Naila mendaratkan kecupan di pipi Atlas. Bukannya senang, Atlas malah mendesah kecewa. Gak gitu sayang. Yang malam itu gak kayak gitu. Sama aja sayang, itu kan namanya juga ciuman. Nih aku tambahin lagi nih. Mwah. Naila mencium pipi kanan dan kiri Atlas secara bergantian. Gak gitu. Atlas merasa gemas sendiri. Nyiumnya sampai yang bikin merah-merah gitu loh di sini. Atlas menunjuk ke lehernya. Itu membuat Naila jadi teringat lagi dengan tanda-tanda merah di tubuh Atlas kala itu. Sayang, aku malas deh kalau diledekin terus kayak gini. Rengek Naila sambil mencubit perut Atlas. Sakit sayang. Atlas meringis sambil menangkap tangan Naila. Kamu hobi banget ya nyubit-nyubit. Mana sampai merah lagi. Oh, aku tahu. Naila terpikirkan sesuatu. Jangan-jangan yang waktu itu tubuh kamu merah-merah itu karena aku cubitin. Bukan karena aku cium, iya kan? Enggak, Nay. Itu karena dicium dan digigit. Aku sentil di jidat kamu kalau ngebantah mulu. Malam pertama udah KDRT. Naila hendak berbalik badan untuk keluar dari kamar mandi itu. Namun Atlas langsung menarik pinggang istrinya itu dan menciumi leher Naila sambil memberikan isapan-isapan kecil. Persis seperti yang dilakukan Naila waktu itu padanya. Atlas, geli. Naila menjerit menahan geli karena serangan brutal Atlas yang sangat mendadak itu. Atlas, ampun sayang. Atlas melonggarkan pelukannya. Masih mau ngebantah nggak? Masih. Naila menyahut jahil. Tapi saat Atlas bersiap menarik pinggangnya lagi, Naila langsung bersiut mundur dan menangkupkan kedua tangannya di depan dada. Ampun ya Mas Atlas. Naila ngos-ngosan mengatur nafasnya.
Ia menoleh lagi ke cermin untuk memperhatikan lehernya yang bekas dicium Atlas tadi. Ih sayang, ini nanti kalau merah aku yang malu loh. Mana aku nggak punya baju yang tertenek lagi. Atlas tidak memperdulikan ujian Naila. Fokusnya justru beralih pada bathtub yang di ruang bagian kiri yang dibatasi dengan dinding kaca. Sehingga Atlas dapat melihat bathtub yang sudah terisi air dan kelopak bunga mawar yang mungkin sudah disiapkan oleh petugas hotelnya sebelum mereka masuk kamar tadi. Sayang, mandi yuk.